Kita akan belajar satu hal, dan saya ingin setiap saudara betul-betul bisa berpikir seperti Tuhan berpikir. Apa saja yang kita dengar dari firman Tuhan, kalau kita tidak berpikir seperti Tuhan berpikir, maka sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah sejalan dengan Tuhan. Ya, renungkan ini. Ada banyak khotbah yang saudara dengar, ada banyak buku rohani yang saudara baca, ada banyak pendapat tentang macam-macam pelayanan dalam kekristenan yang selama ini saudara dapatkan. Tapi sesungguhnya target, kerinduan, sasaran, tujuan utama Yesus datang ke dunia sudah 2000 tahun ini belum pernah tercapai. Coba renungkan ini. Kita sudah mengerjakan apa saja atas nama Tuhan dalam kegiatan gerejawi. Saudara, kita harus mengakui ini. Kita sudah kerjakan apa saja. Mau doa dengan doa yang macam-macam, mau seminar yang macam-macam, mau KKR yang model apa saja. Cobalah saudara, selama jadi Kristen, saudara coba data khotbah yang bagaimana, KKR yang model apa, ajaran doa yang bagaimana, khotbah yang macam apa. Sudah berapa banyak yang kita dengar, kita ikuti. Tapi mengapa sasaran utama, tujuan utama, kehendak Tuhan kita yang paling utama, dan seluruh rencananya, mengapa, untuk apa dia datang ke dunia, itu sampai hari ini belum tercapai. Nah, kalau kita tidak pernah menyadari akan hal ini, berarti kita adalah gereja yang paling bodoh sedunia. Kita lihat sekolah-sekolah Alkitab dengan segala macam programnya. Bahkan sekarang sudah begitu mudah orang punya gelar master teologi, orang sudah begitu mudah punya gelar doktor teologi. Hampir tidak ada gereja di Indonesia yang tidak punya sekolah Alkitab. Semuanya punya sekolah Alkitab. Tapi mengapa sasaran utama, tujuan utama, kehendak Tuhan yang utama itu belum tercapai? Kira-kira sudah setuju saya katakan ini? Nah, kalau saudara setuju, kita akan lanjutkan. Yaitu setuju untuk mengakui bahwa ada yang salah dalam gereja. Kalau tidak ada yang salah, tidak mungkin seperti ini. Saudara, kita harus mengakui narkoba dan pornografi jauh lebih hebat dari Injil Yesus Kristus Tuhan. Jawab iya atau tidak? Itu kan tidak mungkin seharusnya. Narkoba saja. Lepaskan hal pornografi, narkoba saja. Kita lihat yang mati karena overdosis sudah nggak sedikit. Yang tertangkap bahkan yang dihukum mati juga tidak sedikit. Dari dua hal ini saja seharusnya orang itu mikir kalau mau pakai. Ya atau tidak? Mikir dong, yang mati juga sudah banyak. Tapi mengapa jumlah pemakai tidak berkurang, malah bertambah? Nah, kenapa Injil tidak bisa disukai begitu rupa, padahal Injil itu menawarkan hal-hal yang luar biasa? Malah kebalikannya, yang terima Injil hidup, nggak akan mati. Yang pakai narkoba justru mati. Kenapa mereka lebih milih yang mati daripada milih yang hidup? Kalau gereja mau bertobat, sederhana saja. Berarti ilmu marketing gereja ini bobrok dan goblok. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Justru marketingnya narkoba luar biasa. Narkoba nggak pernah pakai iklan, betul? Malah iklannya sebaliknya, jangan pakai itu kamu mati. Kenapa marah banyak orang pakai? Injil sudah pakai iklan yang luar biasa. Di mana letaknya? Kita harus tahu ini. Di mana letak kesalahan gereja dalam hal ini? Kita harus menyadari betul-betul. Pornografi juga contohnya. Mengerikan sekali. Kenapa iblis bisa begitu hebat? Maka itu kita harus mau mengakui akan kelemahan dan kekurangan ini. Untuk kita melihat ke depan ini supaya kita mengerti apa yang Tuhan rindukan. Sederhana sekali, penyebabnya adalah di pola pikir, cara pandang. Kalau kita tidak mau berusaha mengerti pikiran Bapa kita, tapi kita terus berkutat, tahu kata berkutat, sibuk di hal-hal yang sama terus, maka kita nggak akan pernah maju. Saudara,
Siapa yang pernah hitung? Coba saudara hitung. Kalau saudara seorang ekonom, seorang pengusaha, saudara lihat, setiap bulan Desember, ya Natal, gereja di Bandung kalau dikumpulkan semua biaya Natal, ada yang pernah hitung nggak berapa miliar yang dikeluarkan? Belum Jakarta, belum Semarang, Surabaya, kota-kota yang lain. Miliaran sekarang kok dikumpulkan semua. Betul atau tidak? Coba jawab. Dengan uang sekian miliar, hasil yang kita capai untuk memperkenalkan Yesus Tuhan yang kita rayakan kelahirannya kepada orang yang belum percaya kepada Dia, berapa yang terjadi? Akhirnya Natal itu dari kita untuk kita. Betul nggak? Kembali lagi, uang kita makan lagi, sama aja bohong. Dan ini berulang dari waktu ke waktu. Kita harus merubah konsep ini. Pernah nggak saudara menghitung? Saya ingin ada anak-anak Tuhan buat penelitian, kalau perlu buat tesis, skripsi untuk gereja yang menghambur-hamburkan uang. Dan angkat itu ke permukaan supaya tahu angka yang terbuang. Coba pikirkan sewa gedung-gedung yang dipakai oleh gereja-gereja di Bandung. Coba data satu kali. Itu dikumpulkan tiap bulan. Berapa yang terhambur. Dan hasilnya satu, kebaktian. Betul? Dengan uang begitu banyak keluar, hasilnya satu, kebaktian. Pernahkah saudara sadar perusahaan-perusahaan alat musik sangat berterima kasih dengan gereja? Karena kalau nggak ada gereja mati mereka. Begitu tersinggung sedikit, buka gereja, beli alat musik satu set lagi. Untung terus perusahaan itu. Hasilnya sama, kebaktian lagi. Latihan present worship, doa jemaat, cetak warta. Dan dari waktu ke waktu ini makin gila. Gereja itu makin gila, saudara. Dan tidak pernah menyadari bahwa apa yang gereja buat itu justru makin jauh dari tujuan utama Bapa kita membentuk gereja di muka bumi ini. Makin jauh dari tujuan utama. Padahal di gereja orang-orang pintar itu nggak sedikit. Tapi kenapa jadi bego begitu? Doktor teologi yang hebat-hebat. Pasti Anda bertanya, apa sih yang dimaksud, sasarannya apa? Oh, sederhana sekali. Dari awal Tuhan Yesus dikirim datang ke dunia, Papanya punya satu tujuan, selamatkan orang-orang itu. Amin. Tidak ada yang lain. Selamatkan orang-orang itu. Kata menyelamatkan ini diterjemahkan gereja Kristenkan. Nah, ini masalah. Di negara yang mayoritas Muslim, lalu kita berkata Kristenkan mereka, ini kan perang besar. Betul tidak? Nah, jadi bukan itu. Kita tidak menarik orang Islam jadi orang Kristen, tidak. Tapi kita dibangun untuk menyelamatkan. Oke, saya sering berkata kepada banyak orang, saya ingin, kalau tadi saya berkata marketing. Justru marketing gereja ini bodoh sekali. Maka itu dunia tidak pernah tertarik dengan produk ini. Saya nggak berkata produk gereja. Oke, sebelum ini baca dulu satu ayat 1 Timotius 2 ayat yang keempat, supaya saudara yang pertama kali mendengar saya ngajar ini, saudara nggak kaget, supaya tahu apa yang Papa maksudkan. Kenapa Yesus diutus datang? Kenapa gereja harus ada? Mari kita baca sama-sama. Udah? 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan sampai mengenal oleh pengetahuan akan kebenaran itu. Nah, ini tujuan gereja ada di bumi. Ini tujuan utama gereja ada di bumi, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Jadi Tuhan tidak ingin menambahi gedung gereja dan menambahi kebaktian. Itu tidak ada perintahnya. Tapi perintahnya adalah supaya menyelamatkan semua orang, bukan mengkristenkan semua orang. Ini kita harus sadari betul-betul. Sekarang saya ingin pakai sistem bisnis. Saudara, kalau surga itu sebuah pabrik, dan produk-produk surga itu tidak akan pernah bisa, dan memang tidak akan mungkin bisa diproduksi oleh pabrik manapun di dunia,
maka gereja adalah agen tunggal